Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Namira Alfa Hikmah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD kelas 1C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konstitusi di Indonesia. Pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Jenis konstitusi itu ada dua jenis. Yang pertama, konstitusi tertulis. Kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contoh dari konstitusi tertulis sendiri adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua itu konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain, yang pertama, pengembalian keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR dan sebelum MPR bersidang. Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang itu. Selanjutnya, ada fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi itu ada 10. Yang pertama, fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalis kewenangan dari sumber kekuatan yang asli, yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat, kepada organ negara. Yang keenam, fungsi simbolik sebagai pemersatu. 7. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Kedelapan, fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Yang kesembilan, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, sosial kontrol, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi. Yang ke-10, terakhir, fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat baik dalam arti sempit maupun luas. Selanjutnya, karakteristik konstitusi di Indonesia sebelum dan setelah reformasi. Sebelum reformasi, Undang-Undang Dasar 1945, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Lalu ada Konstitusi RIS. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut,
maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Dasar sementara 1950 periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juni 1959. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya, dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru dan untuk dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komit Nasional dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru ini pada tanggal 17 Agustus 1950. Selanjutnya, sesudah reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen. Amandemen pertama, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terjadi setelah berkumandangnya tuntunan reformasi yang diantaranya berkenaan dengan reformasi konstitusi. Sebagaimana diketahui sebelum terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan dan kekuasaan Presiden Republik Indonesia sangat dominan, lebih-lebih dalam praktik penyelenggaraan negara. Parameternya adalah dalam kurun waktu demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. MPRS yang menurut Undang-Undang Dasar merupakan lembaga tertinggi dikendalikan oleh Presiden. Sedangkan dalam kurun waktu 1967 sampai 1998, Presiden Soeharto pun telah melakukan penyimpangan konstitusional di mana DPR yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 dapat mengajukan usul inisiatif RUU. Tidak dapat melakukan haknya. Semua RUU berasal dari pemerintah, sehingga melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan beberapa upaya. Pertama, mengurangi atau mengendalikan kekuasaan presiden. Kedua, hak legislasi dikembalikan ke DPR, sedangkan Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Amandemen kedua, perubahan kedua terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada substansi yang meliputi pertama, pemerintah daerah, 2 wilayah daerah, 3 warga negara dan penduduk, 4 hak asasi manusia, 5 pertahanan dan keamanan negara, 6 bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, 7 lembaga DPR, khususnya tentang keanggotaan, fungsi, hak, maupun tentang cara pengisiannya. Pada amandemen kedua ini, substansi mendasar yang menjadi titik tumpu adalah dimuatnya ketentuan hak asasi manusia
yang lebih luas dan dalam bab tersendiri, yaitu bab XA tentang hak asasi manusia yang terdiri dari pasal 28A dengan hingga pasal 28J. Substansi perubahan juga menyangkut keberadaan lembaga DPR, terutama berkaitan dengan cara pengisian anggota DPR dilakukan, bahwa semua anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat. Yang ketiga, itu amandemen ketiga. Perubahan ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 diputuskan pada rapat paripurna MPR RI ke-7 tanggal 9 November 2001. Sidang tahunan MPR RI, menurut Sri Sumantri, perubahan ketiga dilakukan menurut teori konstitusi terhadap susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, bahkan substansi penjelasan yang sifatnya normatif dimasukkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dari perubahan terlihat bahwa sistem pemerintahan yang dianggap benar-benar sistem presidensial. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial terlihat antara lain pada prosedur pemilihan presiden dan wakil presiden dan pertanggungjawaban presiden dan wakil presiden atas kinerjanya sebagai lembaga eksekutif. Selain itu, pada amandemen ketiga ini dilakukan perubahan yang mencakup mendasar terhadap kekuasaan kehakiman pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan. Pertama, kekuasaan tidak lagi dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam keempat lingkungan peradilan, tetapi dilakukan pula oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kedua, kedudukan Mahkamah Konstitusi dan badan peradilan di bawahnya. Ketiga, Mahkamah Agung merupakan peradilan tertinggi dan badan peradilan di bawahnya. Yang terakhir, ada amandemen keempat. Perubahan keempat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan perubahan terakhir yang menggunakan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Per amandemen yang dilakukan oleh MPR ada 9 pasal substansial pada perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, pertama, keanggotaan MPR, kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua, yang ketiga, kemungkinan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, yang keempat, tentang kewenangan presiden, 5, hal keuangan negara dan bank sentral, keenam, pendidikan dan kebudayaan, ketujuh, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, kedelapan, aturan tambahan dan aturan peralihan, dan yang kesembilan, kedudukan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setelah disahkannya perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang tahunan MPR tahun 2002 lalu, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu yang sekarang ini dianggap dipandang telah tuntas, mengingat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia dilakukan dengan cara addendum, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan ditinjau dari jumlah bab, pasal, dan ayat Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal, aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 setelah diubah terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat,
3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Selanjutnya, mengapa mahasiswa perlu mempelajari konstitusi? Karena dapat menghindari generasi muda dari perilaku koruptif dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab pemahaman yang kurang terhadap konstitusi menjadi penyebab maraknya praktik korupsi dewasa ini. Perguruan tinggi tidak hanya harus membekali generasi muda dengan bidang keilmuan saja, tetapi juga memberikan pendidikan karakter yang kuat dan integritas tinggi hingga nantinya setelah berkiprah di masyarakat dan menjadi pemimpin di bidangnya, maka mereka akan terbebas dari perilaku buruk seperti korupsi. Sekian dari saya. Bila ada kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.